Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahya. Pada kesempatan kali ini, izin menanggapi terkait pertanyaan forum. Terkait dengan hal-hal kunci apa saja dan juga framework data yang baik digunakan dalam data structure, semi-structure, dan unstructured. Saat merancang sebuah sistem base, ada beberapa pilar utama yang harus kita perhatikan supaya pemrosesannya berjalan dengan handal. Yang pertama, tentu volume data dan skalabilitas. Dalam membangun sistem, kita harus mengantisipasi seberapa besar data yang akan diolah, baik saat ini maupun di masa depan. Arsitektur yang kita bangun harus bisa menangani lonjakan data dan juga bisa scale out ditambah kekuatan yang mudah. Yang kedua, penjadwalan atau dependensi. Pada proses batch biasanya berjalan otomatis pada waktu tertentu. Misalnya setiap tengah malam, kita butuh scheduler yang handal seperti Apache Airflow dan juga Crontab untuk memicu proses ini. Tak hanya itu, seringkali satu proses bergantung pada selesai proses lainnya. Manajemen dependensi ini krusial agar alat kerja berjalan dengan baik. Yang ketiga, yaitu error handling atau monitoring. Apa yang terjadi jika proses gagal di tengah jalan? Sistem harus bisa memiliki mekanisme atau mencoba kembali mencatat semua kejadian dan juga mengirim notifikasi pada tim yang jika ada yang salah. Proses yang baik juga bersifat idempotent, artinya jika dijalankan ulang dengan metode yang sama, hasilnya akan tetap sama tanpa menimbulkan duplikasi atau kekacauan. Yang terakhir, yang penting adalah validasi data. Prinsipnya seperti garbage in dan juga garbage out saat berlaku di sini. Sebelum data diolah harus ada data validasi untuk memastikan kualitasnya. Karena satu data yang buruk bisa merusak seluruh hasil batch. Untuk pemilihan frameworknya dari jenis-jenis data, untuk data terstruktur seperti data transaksi, menggunakan framework yang lebih matang, fokus pada ETL, Extract Transfer Loop, dan Spring Batch. Adalah pilihan yang paling oke untuk ekosistem ini, terutama di Java, karena terintegrasi yang kuat dan fitur-fitur yang lengkap. Untuk tipe data semi-structure dan juga data tidak terstruktur, kita memerlukan framework yang lebih fleksibel dan kuat dalam komputasi terdistribusi. Apache Spark adalah kuncinya. Spark memiliki kemampuan untuk mengolah beragam format dalam skala kecil, besar, hingga cepat untuk pemrosesan in-memory. Spark menjadi standar industri untuk pemrosesan database skala besar. Dalam alur flow diagramnya, di sini saya sudah memiliki alur diagram dari fraud detection, customer product recommendation, dan juga employee performance assessment. Dalam diagram alur proses batch ini, yang pertama di fraud detection, sistem secara otomatis akan menarik semua data transaksi dari database utama dan juga log aktivitas terkait. Kemudian berpindah pada proses berikutnya yaitu ETL, atau reprocessing. Data mentah kemudian formatnya diseragamkan dan nilainya akan hilang ditangani. Kemudian berpindah ke proses feature engineering, data di cleansing, dibuatkan fitur-fitur baru yang bisa menjadi sinyal penipuan. Contohnya jumlah transaksi dalam waktu terakhir, deviasi dari data-data nilai, atau apakah transaksi dilakukan dari lokasi yang tidak biasa. Keempat, kemudian berpindah lagi ke model scoring. Fitur ini dimasukkan di dalam proses model learning yang sudah dilatih. Model akan memberikan skor probabilitas penipuan untuk setiap transaksi. Dan yang terakhir, output resiko kemudian dipindahkan ke dashboard dan juga alerting. Transaksi dengan skor risiko tertinggi akan dimasukkan ke dalam dashboard untuk memicu notifikasi kepada tim analis untuk segera ditindaklanjuti. Itu merupakan contoh dari model flow dari fraud detection. Yang kedua, terkait dengan
customer product recommendation. Aktivitas awalnya itu data aktivitas pengguna dan katalog produk dikumpulkan seperti klik, pembelian, pencarian, dan menggabungkan dengan data katalog produk yang lainnya. Eh, Berpindah ke ETL, dilakukan transformasi data. Semua data yang di situ diubah menjadi format yang siap diolah, misalnya membuat satu tabel besar yang berhubungan pengguna produk dan juga interaksinya. Kemudian pembuatan matriks user item, data yang sudah ditransformasi itu direpresentasi otomatis seperti matriks user item menunjukkan interaksi setiap pengguna dengan setiap produk. Yang keempat ada berlanjut ke pelatihan model recommendation. Model biasanya memakai algoritma collaborative filtering atau multi-factorization, dilatih menggunakan matriks terbaru untuk mempelajari pola preferensi pelanggan. Yang outputnya akan menghasilkan simpan rekomendasi tersebut. Setelah model dilatih, sistem menggunakan untuk menghasilkan daftar rekomendasi produk yang dipersonalisasi untuk setiap pengguna aktif. Hasilnya disimpan di database agar bisa diakses dengan cepat oleh aplikasi. Dan yang terakhir, contoh flow untuk employee performance assessment. Yang pertama, data dari SR, CRM, dan project tools digabungkan, ditarik, dan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian data diintegrasikan dari berbagai sumber, dibersihkan dan disatukan ke dalam satu tempat database terpusat. Yang kemudian uh, lakukan feature engineering dan juga kalkulasi KPI. Contohnya presentasi penyelesaian tugas tepat waktu, pencapaian target penjualan, dan tingkat kehadirannya dikalkulasikan. Kemudian dilanjutkan dengan mode scoring atau agregasi KPI yang sudah dihitung, kemudian diagregasi menjadi skor yang kinerja akhir dari setiap karyawan. Proses ini bisa menggunakan pembobotan sederhana atau model statistik yang lebih kompleks. Output dari flow ini yaitu hasil skor akhir dan rincian KPI yang disajikan dalam bentuk laporan ataupun dashboard yang komprehensif untuk para manajemen sebagai bahan evaluasi kinerja karyawan. Mungkin itu saja penjelasan terkait materinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.